Oke, sebelum mulai mungkin gue mau menjelaskan sedikit ya tentang pemberian konteks dari wawancara kualitatif ini. Jadi saat ini gue meneliti tentang yang tadi gue udah bilang UMKM yang menggunakan sosial media. Nah, sosial media yang gue highlight di sini atau yang menjadi variabel gue ini adalah sosial media yang dimasukkan fitur commerce ya, dan itu namanya social commerce, di mana contoh aplikasinya itu adalah Facebook, terus Instagram, terus TikTok kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu tahu kan di Instagram itu kan ada ada Instagram Shop gitu kan, jadi kayak bisa naruh harga dan lain-lain. Terus di TikTok juga ada TikTok Shop, terus di Facebook juga uh, ada apa, Facebook for business lah 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 lah. Kayak gitu ya. Iya. Nah, oke. Mungkin akan sekitar itu pertanyaan gue sebelumnya. eh Ya ini gue karena formalitas ya, jadi gue perlu bertanya. Namanya siapa ya Mbak? Nama aku, nama saya Mm-mm. Filosofi Nurfakilah, Jelas. dipanggilnya Mm-mm. Sofi. Dipanggilnya Cupi. Oke. Oke. Ya, Kayaknya saya bisa tebak usianya 22, OTW 23 kan. Saya bisa tebak. Terus jenis kelaminnya juga betul. saya bisa tebak, perempuan, dan domisilinya di Bekasi. Ya, saya sudah hafal. Oke. Untuk Betul. saat ini pekerjaan eh, Mbak Sofi ini apa ya, Mbak? Eh, apa ya? Nyebutnya apa ya? Pengangguran. Ya dong, Nggak, entrepreneur. lagi sibuk ngurus bisnis aja sih. Belum Ah, ada ya. kesibukan gini ya. Oke, kalau boleh tahu bisnisnya tentang apa ya, Kak? Jadi bisnisnya namanya Pepper and Garlic dan itu jadi kita sebenarnya tagline-nya tuh kayak apa ya, kayak making making fashion sculpture out of making fashion sculpture from satin things. Walaupun sekarang sebenarnya kita udah expand bukan satin doang, cuma emang ide awalnya itu. Jadi fokus utamanya tuh sebenarnya kayak produk-produk crochet yang dari pita satin. Karena kan produk crochet kan biasanya yang banyak dikenalnya tuh umumnya pakai benang, cuma aku pakai pita satin. Dan walaupun sekarang udah ada produk lain juga sih, kayak tas kain gitu. I see. Oke, oke, oke. Berarti produknya itu seputaran ini ya, craft ya, Em, Lebih ke kategorinya. fashion sebenarnya Oh, fashion ya, daripada fashion. lebih Oh, pada craft. oke, fashion. Nice, nice. Oke, kalau dari mulai usahanya itu udah dari kapan ya, Kak? Mulai usaha yang official banget itu tuh dua tahun sih kayaknya. Oke. Cuma kayak ya karena di jalannya sampingan jadi kayak suka on off gitu sih. Kayak belum yang intens banget gitu. Oke, oke, sip, 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 sip. Oke, langsung ke pertanyaan inti. Kalau dari kakak tuh menggunakan social commerce nggak sih? Atau salah satu di antara Instagram, Facebook, atau TikTok untuk sebagai media penjualan kakak? Kalau misalnya pakai itu sebagai channel penjualan, iya. Cuma kalau misalnya kayak pakai, pertama kan kalau misalnya Instagram tuh yang fitur shopnya kita harus punya website sendiri yang eligible gitu kan, kayak Shopify gitu-gitu. Nah itu belum, karena Pepper and Garlic sendiri kayak belum ada website yang domainnya punya kita sendiri. Cuma kayak kalau misalnya Instagram kayak DM itu ya nerima. Kalau dari Facebook, Facebook tuh kayak cuma sebagai tool sambungan aja sih dari Instagram kayak buat ngelola X-nya aja. Cuma kayak kalau misalnya nerima penjualan dari Facebook, kita sendiri belum pernah dapet dan emang nggak gencar ke situ gitu. Kalau Oh, I misalnya see. kalau misalnya TikTok baru sebagai ngupload video aja sih, belum sebagai kayak digunakan sebagai channel penjualan gitu. Jadi kita belum ngulik tentang TikTok Shop ini. Oh, Selain oke, itu kita oke, juga oke. paling ya di Tokped gitu. Oh, untuk e-commerce-nya pakai Tokped ya, Kak? Iya, Tokopedia aja. Selain itu juga Mhm. kita ada konsinyasi sih ke tempat lain namanya Forms Market. Apa namanya? Apa market? Namanya Forms Market. F Forms. Fanta
Heeh, Tantangan. Evan. Oke, oke, oke. Farmers Market. Oke, sip. Untuk dari perjalanan kakak nih, dari membuat produk lalu menjualnya sampai akhirnya memasukkan produk-produk kakak ke kanal-kanal yang eh, tadi sudah kakak sebutkan, itu apakah kakak mempelajarinya sendiri, mencari tahu, atau kakak ikut pelatihan untuk penggunaan sosial media itu dalam berjualan, atau seperti apa kak cara mempelajarinya? Sebelum itu sih aku awalnya belajar ngulik sendiri, tapi kebetulan emang aku juga pernah kerja intern di sebuah brand gitu. Nah, di situ aku kayak belajar banyak gitu tentang kayak manfaatin Tokopedia dan kayak gimana bikin website dan kayak gitu-gitunya. Itu aku dari pengalaman intern itu. Selain di situ juga karena kebetulan temen aku juga ada beberapa orang yang emang bisnisnya udah lebih gede daripada Pepper and Garlic. Jadi aku juga belajar banyak dari sana. Karena kan kalau misalnya dibilang belajar sendiri banget juga enggak, karena aku banyak bantuan banyak juga dari orang-orang ini gitu. Kayak gitu sih. Hmm, I see, Kalau I ikut see. pelatihan mengenai, kalau pelatihan mungkin tentang Instagram kayak marketplace gitu belum pernah sih. Paling kayak tentang marketingnya Oh, doang gitu. oke. Marketing kayak digital marketing gitu ya. Iya. Oke, siap-siap Kak. Nah, eh, kalau secara idealnya gitu ya, atau yang Kakak gunakan aja, fitur-fitur apa aja sih yang menurut Kakak menunjang kebutuhan usaha Kakak? Jadi mungkin contohnya tuh seperti misalnya saya pakai TikTok tuh karena saya bisa nge-live, terus saya pakai Instagram karena misalnya bisa post foto dan bisa post keunggulan produk dan lain-lain. Kalau dari kakak, apa aja sih keuntungannya? Hmm, Kalau sekarang aku merasa paling optimal tuh di Instagram sih, dengan Instagram. Apalagi sebenarnya aku terbantu banget sama fitur Instagram Ads. Kan Instagram Ads kalau misalnya dibanding TikTok, TikTok kan cuma formatnya itu video. Sedangkan kalau dari pengalaman aku kayak foto, kayak nge-adsin story, nge-adsin post, itu tuh masih lumayan krusial gitu di aku. Karena Hmm. ya aku ngerasanya masih kayak lumayan krusial dan masih ngaruh banyak sih. Sedangkan kayak apalagi kalau misalnya di TikTok karena emang belum lama juga pakai TikTok, dan aku merasa kayak sekali ngepost di TikTok gitu ads-nya aku belum 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 optimal, dan karena emang masih Hmm. kekurangan ini gitu sih. Dan ya kalau Instagram ini sih, kalau kalau TikTok tuh aku malah merasa kalau misalnya di Instagram itu dari fitur ads-nya kan ada yang langsung ke message gitu. Jadi kayak orang bisa langsung, kan dia ada yang kayak langsung ngarahin ke website, profile sama message. Dan kayak dengan fitur-fitur yang dari ads itu aku ngerasa terbantu. Jadi orang kayak langsung langsung bisa reply gitu, kayak produk ini tuh masih ada nggak gitu, kayak karena eh, nggak tahu ya, tapi aku dari yang aku itu karena mungkin produk aku itu bisa customizable kayak dari warna, Bisa jadi di yang custom. dipajang itu tuh jadi kayak bisa nggak, jadi DM tuh masih lumayan krusial karena masih banyak yang kayak bilang bisa nggak pakai warna ini, atau yang kayak adanya warna apa aja kayak gitu gitu. Oh, oke, oke. Berarti ini ya, interaksi ke pengguna itu penting banget ya buat bisnis kakak. Oke, oke, oke. Iya, terutama karena bisnis kakak bisa di customize dan menerima orderan yang selama kakak masih bisa membuatnya gitu bakal diterima gitu ya. Oke, oke. Terus kalau misalnya hambatan nih Kak, kayak tadi kan kakak sempat bilang juga dari TikTok tuh kakak belum optimal untuk penggunaannya dan lain-lain. Nah, kalau boleh tahu hambatannya tuh apa sih Kak untuk mengoptimalkan hal tersebut? Ini maksudnya berarti hambatan, kamu nanya hambatannya atau kamu nanya aku ngerasa solusi untuk hambatan itu gimana? Boleh hambatannya dulu, habis itu solusi yang seharusnya yang kakak maksud, atau boleh juga dari keluhan mengapa kakak belum menggunakannya, apakah kurang suka atau seperti apa?